Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam. Apa kabarnya hari ini? Masih bersama channel AB Abdurrahman ya. Yang hari ini sore ini kebetulan diganti moderatornya sama saya. Diambil posisi dulu. Nah ini saya bersama Pak Ketua Desa Ciundur, Ketua RWT Desa Ciundur. Dan di sini sore ini kita akan berbincang-bincang temanya tentang keluarga. Siap ya Pak ya? Ya. Siap sekali. Oke. Bersama kita bisa. Ya, siap. Nah, mari kita dengarkan bagaimana pendapat ataupun tema tentang keluarga menurut Bapak Ketua. Silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita bisa. Alhamdulillah, sore menjelang malam. Masih di tempat yang sama, suasana yang sama, tapi moderatornya berbeda. Ya. Untuk tanggapan bagaimana keluarga, saya balik nanya dulu ke Ibu, maksudnya keluarga yang gimana Bu? Keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Alhamdulillah. Temanya tentang keluarga sakinah mawadah warahmah. Gampang-gampang sulit sebetulnya ketika saya sendiri ditanya tentang keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Karena mungkin tidak bisa dijelaskan secara satu persatu, tapi harus menjadi satu kesatuan yang utuh. Mulai dari kita kesepahaman, satu hati antara suami dan istri juga tujuannya yang sama, karena untuk membangun satu keluarga yang sakinah, mawadah, yang kesanahnya turun warahmah dari Allah Subhanahu wa taala, tentu semua itu harus didasari dengan rasa lillah. Pernikahan yang didasari dengan rasa lillah yang utama itu. Yang kedua memang ada rasa saling peduli, rasa sayang juga, rasa cinta itu sudah pasti. Yang ketiga, lillah di awal juga harus lillah sampai akhir. Ada kalanya dari awal komitmennya jelas, kita membangun rumah tangga. Tapi di persimpangan jalan ternyata banyak godaannya juga. Sekali layar berkembang ternyata bukan sedikit badai yang datang menerjang. Seperti itulah. Apalagi kalau kita dalam rumah tangga sudah hilang rasa saling percaya, nah itu juga yang jadi masalah besar juga. Jadi ada kalanya kita komitmen di awal, tapi di pertengahan dan akhir hilang komitmen itu. Jangan diharap kita mendapat sakinah mawadah apalagi warahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu penjelasan secara umum dulu. Ibu bisa tanya secara spesifik kepada saya akan jelaskan. Siap. Nah, mungkin itu ya tentang keluarga. Yang pertama yang harus dilandasi yaitu rasa kepercayaan, komitmen ya. Komitmen bagaimana kita akan membangun rumah tangga dan menjalankan rumah tangga itu kedepannya harus seperti apa supaya rumah tangga kita itu nantinya menjadi sakinah mawaddah dan warahmah. Nah, boleh tahunya Pak, Bapak sudah berapa lama nih berkeluarga? Berkeluarga, kalau saya sendiri kebetulan menikah itu tahun 2006 tanggal 6 Juli ya, 2006. sudah hampir 15 sudah tahun. 15 tahun. Kalau saya baru 9 tahun, mau 9 tahun ya. Ya, terus nah sekarang kan Bapak udah 15 tahun di rumah tangga. Nah, ada nggak sih cobaan yang paling sulit yang pernah dialami selama perjalanan keluarga? Untuk masalah cobaan, apalagi 15 tahun itu, wah banyak sekali cobaan yang menerpa bahtera rumah tangga kita. Dari pertama faktor ekonomi sudah jadi itu berlaku juga sebagai cobaan. Nah kalanya kita kesulitan ekonomi itu bukan hal yang mudah untuk melewati masa-masa kritis itu. Yang kedua selain masalah ekonomi, masalah cara mendidik anak juga. Ada ketidaksepahaman antara gaya saya sebagai suami juga istri saya juga beda pendapat cara mendidik anak, itu juga sebagai cobaan buat kita. Yang ketiga juga masalah, nah ini yang paling ada kalanya krusial juga ya, krusial. Orang ketiga Bu, ini orang ketiga. Kalau orang ketiganya ini yang jadi masalah, susah juga buat saya ngomongnya ya, orang ketiga. Tapi selama ini alhamdulillah kita ketika tadi juga komitmennya kita jelas, kita bisa bertahan, insya Allah dengan tekad yang kuat, membangun rumah tangga yang kuat juga, insya Allah kita bisa melewati masa-masa kritis apapun ketika kita bersama-sama.
Oke, nah terkait keluarga juga ini memang sedikit berbeda gitu ya Pak. Karena di dalam berkeluarga itu selalu ada cobaan tadi. Nah, tapi di samping itu kan memang ada istilahnya poligami. Poligami nih dalam rumah tangga itu berarti poligami itu istrinya itu lebih dari satu ya Pak ya. Nah, bagaimana sih tanggapan Pak Ketua ini tentang poligami itu? Poligami ya. Kita untuk poligami juga ini hal menarik yang saya komentari ya. Sebenarnya saya di sini bukan untuk berpihak kepada siapapun ya, berpihak kepada kaum Hawa, berpihak kepada kaum Adam juga enggak. Saya di sini memberikan sudut pandang yang jelas, yang adil. Yang pertama, urusan poligami kita sebagai muslim, sebagai muslimah juga sudah jelas ketentuan-ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, khusus dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah An-Nisa yang mana auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim fankihu ma taballakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Yang jelas jangan sepotong-potong dibaca ayatnya. Tapi akhir daripada ayat itu adalah fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Ketika engkau nggak bisa berbuat adil 2, 3 apalagi 4, maka fawahidah cukup satu aja. Gitu ya. Sebetulnya untuk kaum Hawa sendiri saya sering berbincang karena kebetulan jamaah saya juga di berbagai majelis itu kebanyakan kaum Hawa juga, sering sharing, evaluasi, diskusi juga tentang masalah poligami ini. Bukan masalahnya tidak menerima tentang ketentuan yang Tuhan gariskan dan kodratkan, tapi intinya mereka belum siap sebetulnya, belum siap. Karena kenapa belum siap? Karena kaum Adamnya ini ketika berpoligami itu landasannya itu masalahnya birahi, landasannya ego, landasannya cuman kesenangan. Kalau seseorang mungkin kaum Adam tanda kutip berpoligami berdasarkan, bukan berdasarkan nafsu juga ya, insya Allah akan membawa keberkahan, kemaslahatan dunia dan akhirat. Gampang sulit, gampang sama sulit. Tapi tadi juga makanya masna wasulasa waruba, maka nikahilah dari sebagian wanita-wanita yang engkau sukai. Masna 2, Tuhan menyuruh 2 dulu, nggak 1 dulu. Kalau nggak bisa 2, 3 sama 4 baru 1 gitu. Picena nulaina cina gitu. Dia suruh nyoba teh 2 heula. Tapi nggak seperti juga itu cuman humor belaka. Tapi kembali ke pendidikan agama kita dan pemahaman kita. Tentunya kita juga ketika ada sebagian banyak kaum Hawa yang belum bisa menerima poligami, itu kita juga nggak bisa menyalahkan. Kembali juga ke kaum Adam, saya nggak bisa menyalahkan ketika dia berpoligami. Di sini memang tolak ukurnya berbeda, sudut pandangnya juga berbeda, Bu. Jadi sok rada iya Bu, sesah gitu. Lebih menanggapi poligami itu. Gitu. Mangga Bu, mangga. Oke, terima kasih. Nah itu sekilas gambaran tentang poligami ya. Kalau menurut saya sendiri poligami itu untuk kaum perempuan memang sangat berat sekali ya, sangat sulit sekali. Memang itu jaminannya surga ya Pak ya? Surga jaminannya. Dalam hadisnya, dalam Al-Qurannya surga, tapi menurut saya itu banyak jalan menuju surga, banyak jalan yang lain untuk menuju surga. Kalau untuk sekarang ya, tapi kalau takdir siapa yang tahu ya Pak ya? Yang mudah-mudahan kita semua rumah tangganya, keluarganya selalu dalam ridho Allah, sakinah, mawaddah dan rahmah, dan amin ya tidak ada orang lain. Hanya 2 kursi. Hanya 2 kursi, Oke, jangan ada kursi ketiga ya. Ya. Kalau kursi keempat boleh. Kalau kursi keempat boleh. Banyak kursinya ya udah. Oke, terima kasih untuk Pak Ketua yang sudah sedikit memberikan pengalaman dan juga kesan-pesannya dalam tema keluarga sore ini. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Ketua. Mudah-mudahan juga kita semua selalu bisa menjadikan keluarga kita itu menjadi harmonis dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Oke. Terima kasih, cukup saja perbincangan sore ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama kita bisa. Bersama kita bisa. Oke kawan-kawan, selesai perbincangan kita tentang poligami. Ini adalah suasana malam di tempat yang memang saya rekomendasikan nih. Jika teman-teman mau menghirup udara segar, ini tinggal datang saja ke Hayu
PAM ya, Hayu PAM. Lokasinya di Desa Cipetir, Kecamatan Cibober. Jadi kalau dari Jalan Raya Cibober ini tinggal masuk saja ke jalan arah Gunung Padang. Nanti tinggal tanya-tanya teman-teman di jalan. Nah, ini udaranya sangat sejuk, udaranya sangat segar, luar biasa, masih alami, sangat alami. Kalau mau melepas lelah, melepas penat, ini dia. Ini suasananya. Suasana di malam hari. Nah, ini juga banyak yang nongkrong-nongkrong, banyak yang ngopi. Gitu. Silakan teman-teman kalau mau main, silakan kunjungi Hayu PAM di Desa Cipetir. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.